Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan mendemokan tugas akhir kami, yang mana di sini kami membuat pet feeder IoT menggunakan Arduino. Mungkin sebelum kita mempresentasikan dan mendemokan, mungkin izin perkenalan diri dulu. Pertama yaitu saya adalah Perlan Johannes. Kemudian nama saya perkenalkan, kemudian Sabrina. Kemudian saya Fadi Siti Firdaus. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Murtado. Kemudian saya Najwa Faris Azhara. Kemudian di sini ada hardware setupnya. Nah, di sini udah ada Arduino-nya sebagai otak dari project kita. Kemudian ada sensor ultrasoniknya menggunakan MG90S Mini. Kemudian ada servonya juga. Kemudian ada LCD I2C yang 16x2. Kemudian ada kabelnya. Kemudian ada switch on off-nya di sini. Dan terakhir ada buzzernya di daerah sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan teks yang ada. Yang pertama ada teks servo. Teks servo sendiri fungsinya dia akan membuka tutup kotak makanannya. Lalu teks kedua ada dari sensor ultrasonik yang akan membaca ketinggian dari makanan sendiri apakah habis ataupun full. Lalu teks yang ketiga dari pembacaan ketinggian makanan tadi akan meneruskan ke buzzer. Untuk selanjutnya akan memberikan indikator jika makanan full dia akan berhenti. Dan jika makanan indikatornya sudah hampir habis, si buzzer itu akan berbunyi. Salah satu fitur FreeRTOS yang digunakan di sini adalah semapur, yaitu fungsinya untuk menginterrupt teks-teks yang sedang berjalan. Contohnya di sini ada teks dari sensor ultrasonik yang berjalan looping akan berhenti apabila si servo dinyalakan menggunakan tombol button ini. Jadi si interrupt tadi akan memprioritaskan teks yang sebelumnya tidak prioritas. Oke, selanjutnya adalah penjelasan kode. Yang pertama kita akan memakai library Arduino RTOS dulu. Selanjutnya kita menggunakan tax, terus menggunakan semapur, neoping untuk sensor ultrasonik HC05-nya, liquid crystal buat LCD-nya, servo untuk servo, dan wire untuk kabel-kabelannya. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan trigger pin, echo pin, servo pin, saklar, buzzer, dan maksimal jarak pengukuran. Selanjutnya kita akan menginisialisasi, sama kita akan mengukur threshold untuk jaraknya. Yang pertama kalau jarak penuh itu jaraknya 25 cm, jarak sedang 15, kalau jaraknya makanannya habis itu 5 cm. Selanjutnya kita akan mengatur servo pertama itu 180 dan kondisi awalnya itu adalah 0. Yang pertama kita akan membuat semapur untuk proses interrupt yang akan dilakukan oleh servo. Setelah kita membuat semapur, kita akan membuat void setupnya dulu untuk serial monitor. Setelah itu kita akan menginisialisasi LCD-nya, lalu kita menginisialisasi servonya, dan kita akan membuat semapurnya untuk servo. Yang kedua, kita akan membuat tax, yang dimana tax ini ada 3, sensor tax, servo tax, sama buzzer tax. Sensor tax itu low priority atau priority cuma 1, servo itu priority tinggi 3, dan buzzer itu priority rendah 1. Setelah itu kita akan membuat fungsi interruptnya, yang dimana ketika tombol diklik itu akan menghentikan semua tax-tax yang sedang berjalan. Selanjutnya kita akan membuat sensor tax, yang dimana ini gunanya untuk mengukur jarak dari tingkat makanan. Makanan pertama itu misalnya kita bikin jaraknya awal mulanya itu 0, jaraknya ya, yang dimana jaraknya kalau lebih dari 25 cm itu akan mati karena terindikasi makanannya penuh. Jika di bawah 25 cm itu akan buzzernya menyala karena terindikasi makanannya hampir habis. Mungkin cukup sekian. Oke teman-teman, jadi di sini kita langsung aja testing ke alat yang udah kita buat. Nah, di sini terdapat LCD yang dimana berfungsi untuk menginformasikan semua rangkaian yang telah kita buat tadi. Nah, di sini terdapat jarak yang dimana kita setting ketika jarak tersebut kurang dari 25 cm, itu buzzer akan menyala. Yang dimana artinya adalah kita harus mengisi makanan tersebut. Nah, kemudian ketika jaraknya 200 cm seperti ini, nah ini buzzer akan mati. Kenapa mati? Karena artinya makanan itu sudah terisi penuh. Di sini kita mempunyai sebuah servo dan juga tombol atau sebuah saklar yang dimana berfungsi untuk menyalakan servo tersebut. Nah, mungkin kita langsung mensimulasikan aja. Nah, di sini servo sudah terbuka.
yang dimana artinya makanan akan jatuh ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan untuk fungsi dari saklar tersebut. Jadi saklar tersebut ini berfungsi untuk menginterrupt task yang sedang berjalan, sehingga dialihkan oleh servo. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf jika kami ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.